Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, seluruh peserta kajian rutin Tazkiyatun Nafsi yang dimuliakan Allah, baik yang ikut offline pegawai ABSB dan juga online dari wali siswa, wali santri yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini kita mulai lagi untuk sama-sama mempelajari agama ini, mempelajari ajaran Islam ini dengan sempurna, sepenuh hati, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, dengan meniatkan diri kita sebagai thalibil ilmi, sebagai orang-orang yang terus-menerus tidak hentinya tidak berhenti menuntut ilmu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu ini tidak berhenti sampai kapanpun, karena keberkahannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala-pahala yang besar, menyiapkan juga kelebihan-kelebihan ya untuk kita semuanya, terutama pada saat kita duduk bermajlis, majlis ilmu baik offline maupun online. Tentunya itu berbeda dengan mengikuti kegiatan kajian langsung dengan tidak langsung. Apabila kita sudah memahami tentang konsep menuntut ilmu yang berkah adalah apabila kehadiran hati, kehadiran jiwa, kehadiran pikiran, ya itu adalah sangat menentukan. Dan itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang menghadiri kajian majelis taklim dengan sempurna. Insya Allah, Allah akan turunkan keberkahannya. Di sana ada malaikat, ya malaikat ya akan menaungi peserta majelis itu, baik yang offline maupun online. Dan selanjutnya para malaikat ya tidak hanya itu ya, tidak hanya menaungi mereka ya, tetapi mendoakan orang-orang yang ikut di majelis itu agar mereka mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan kemuliaan. Kalau kita mengikuti, mendengarkan siaran ulang, itu namanya bukan majelis ilmu, ya itu namanya belajar sendiri namanya. Itu namanya belajar sendirian di rumah, mengulangi YouTube, mengulangi ceramah, ya itu namanya belajar sendirian. Jadi nggak masuk kategori majelis ilmu. Kalau majelis itu harus ada lebih dari satu orang jumlahnya, ya diikuti oleh peserta
bisa offline, bisa online, tapi offline pasti lebih baik jika memang kondisi aman, kondisinya ya misalnya kondisi yang bisa sama-sama menjaga keselamatan diri. Online bagaimana? Online juga kalau majelis ilmunya dilaksanakan ya langsung, ya tidak ada siaran ulang, nah, itulah disebut majelis ilmu yang mendapatkan keberkahan juga. Jadi dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, kalau kita mengikuti pengajian online langsung tidak mengikuti siaran ulangnya, mudah-mudahan ini yang mendapatkan keberkahan yang selalu kita sudah mendengarkannya, ya bagaimana Rasulullah SAW memuliakan mereka yang duduk ya di majelis ilmu, mereka yang ikut di majelis ilmu ini, dan akhirnya mereka ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya, Bapak Ibu jamaah dan seluruh peserta kajian Tazkiyatun Nafsi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di hari yang baik ini sekarang sudah masuk ke tanggal 24 ya. Ya, 24 Jumadas Saniyah ya, atau Jumadil Akhir. Ya, jadi berarti kita ini sudah hampir memasuki beberapa hari lagi bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya, 20 hari, 22 bulan lagi ya Ramadan lebih kurang akan tiba. Ya, jadi ini persiapan sebenarnya untuk diri kita. Ya, jangan persiapannya hanya pada saat kita berada di bulan Ramadan. Usahakan kebaikan-kebaikan itu mulai saat ini. Ya, paling tidak di awal bulan Rajab kita sudah mulai kebaikan itu dilaksanakan. Ya, meningkatkan semua amal soleh itu ya paling baik ya adalah di awal bulan Rajab atau sekarang ini misalnya. Jangan di awal Ramadan. Ya, karena semuanya perlu ada untuk menstimulus ya semua yang kita lakukan. Nah, maka untuk itu di sini alhamdulillah kita sama-sama belajar bukan hanya untuk hadir fisiknya, tapi untuk diamalkan dan dilaksanakan, karena ini adalah kembalinya manfaatnya untuk diri kita semuanya. Ada hadis yang insyaallah kita baca di sini. Ya, hadis ini banyak perawinya, banyak yang meriwayatkannya. Ya, bukan satu orang sahabat, ya, bukan hanya Anas bin Malik misalnya, tapi banyak lagi Abu Hurairah dan lain-lainnya, Ibnu Umar juga, ya, sehingga hadis ini, ya, walaupun tidak tersebut di dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim, ya, tapi para ulama memasukkan hadis ini dalam hadis yang sahih karena banyaknya, ya, redaksi yang sama dan sumbernya juga dari sahabat yang lain, sehingga hadis-hadis seperti ini saling mengkuatkan, ya, saling mengkuatkan. Kalau dikategorikan ya hadis ini ya adalah kategori nomor 2, ya, nomor 1 namanya sahih, nomor 2 namanya hasan. Ya, hasan, sahih itu sangat kuat, ya, yang nomor 2-nya hasan kuat, nomor 3 adalah ya dhaif lemah. Ya, untuk hadis sahih dan hadis hasan ya alhamdulillah ini semuanya dapat kita jadikan sebagai pedoman, ya, sebagai untuk menjadikan ya pelajaran dalam kehidupan ini, ya, baik yang berbentuk ibadah, ya, berbentuk akidah, ya, berbentuk sejarah, ya, dan semuanya, apalagi hadis Nabi, ya, yang kita baca insyaallah. Jadi jangan ragu-ragu lagi, ya, hadis ini adalah sudah diakui oleh para ulama hadis, ya, tentang kekuatan hadis ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari ikuti, baik yang pesertanya di masjid maupun di rumah, silakan untuk menambah, ya, keberkahan ilmu, ya, ada namanya talaqi, ya, diajarkan, dibacakan oleh, ya, seorang guru dan diulangi lagi oleh
pesertanya atau para siswanya, misalnya para peserta didiknya atau yang mengikutinya, ya, supaya dapat berkah. Ikuti An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, salasun muhlikat wa salasun munjiat. Faqala salasun muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi wa salasun munjiat khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadabi war ridha. Ya, di sini saya akan sampaikan, ya, hadis ini bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari siapa sumbernya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Anas bin Malik? Ya, mari sedikit saja kita, ya, sama-sama, ya, mempelajari siapa itu Anas bin Malik. Ya, dari Anas ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat, ya, sehingga Anas bin Malik ini disebut julukannya, ya, gelarnya oleh Rasulullah disebut namanya khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai khadim, disebut sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena, ya, beliau ini memang posisinya selain termasuk ada hubungan kerabat dengan Rasulullah, beliau juga posisi memang sangat pemuda yang sangat rajin melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga, ya, Anas ini disebut khadimun nabiyyi atau khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tidak ingin menjadi khadimnya Rasulullah? Semua kita kalau diminta menjadi khadimnya Rasulullah pasti mau. Kenapa? Karena Rasulullah adalah, ya, makhluk yang paling mulia. Ya, karena Rasulullah itu adalah, ya, manusia yang sangat agung, ya, sehingga, ya, siapa yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad maka akan dekat juga dengan Rasulullah, ya, di surga kelak. Ya, seperti itu. Maka untuk itu kita di sini walaupun hari ini tidak bisa dekat, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik, paling tidak kita bisa dekat secara ruhiyah, ya, secara maknawiyah, ya, secara keyakinan, ya, kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya seseorang itu dianggap sudah dekat dengan Rasulullah? Ya, kalau tadi Anas bin Malik dianggap sahabat Nabi yang sangat dekat fisiknya, bukan hanya hatinya. Kita ini fisiknya nggak dekat, hari ini belum dekat karena kita masih di dunia, ya. Ya, tapi, ya, kita berusaha dekat, minimal dekatnya secara hati. Bagaimana caranya? Ya, tentunya yang paling penting adalah kita yang pertama mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti sunnah Rasulullah itu semaksimal mungkin. Ya, upayakan jangan sampai kita meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, apa itu sunnah? Sunnah itu apa? Sesuatu yang dibiasakan Nabi, baik itu berbentuk ibadah, berbentuk amalan, berbentuk perkataan, termasuk zikir. Ya, zikir pagi dan petang misalnya, itu kan sunnah Nabi. Ya, jadi zikir ini kita usahakan, ya, agar, ya, kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara saya dengar nggak yang di belakang? Saya tanya dulu, ibu-ibu yang di belakang, jelas nggak suara saya?
supaya bermanfaat. Mohon dijawab ya. Suara saya dengar nggak? Yang di belakang jelas nggak? Yang di belakang jelas atau tidak? Kurang jelas? Hah? Yang di belakang, bukan di depan yang jawab. Yang di belakang jelas nggak? Jelas? Ya, nggak jelas katanya. Jadi berarti volumenya kurang jelas, kurang keras ya, atau ada yang harus di setting lagi. Baik, selanjutnya di sini saya ingin sampaikan ya, bahwasanya ketika kita ingin menjadi khadim Rasulullah, khadim artinya apa? Pelayan Rasulullah. Ya, maka untuk itu ya kita harus ya bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari perbuatan yang beliau lakukan secara harian, ya, kemudian perkataan Rasulullah, ya, zikir-zikirnya itu kita ikuti, ya. Kemudian apalagi termasuk juga mengucapkan salawat Nabi, ya. Salawat Nabi misalnya kita ucapkan satu hari, ya, pagi 10 kali, sore 10 kali. Ya, jangan hanya kita berangan-angan nanti aja, akhirnya nggak jadi-jadi. Ya, jadi ketika ada kesempatan, ketika ada peluang lakukan. Begitu, orang beriman harus seperti itu. Ya, prinsipnya orang beriman ini jika ada peluang jangan ditinggalkan. Peluang untuk sholat laksanakan, peluang untuk berpuasa laksanakan. Sebelum datang waktu sibuk, sebelum datang waktu sakit, sebelum datang waktu tua, ya, peluang di depan mata harus dilaksanakan. Kalau tidak, kalau enggak kita laksanakan, datanglah waktu sibuk. Kalau enggak kita laksanakan peluang itu, datanglah waktu sakit. Kalau enggak kita laksanakan peluang itu, maka datang jugalah waktu ya kita sudah tua. Akhirnya tidak bisa lagi untuk melaksanakannya. Selama bisa dilaksanakan, laksanakanlah semaksimal mungkin, ya, jangan ditunda-tunda, ya, karena alasan ABC, alasan karena duniawi, alasan karena kurang semangat, ya, ada alasan-alasan yang lainnya, ya, kadang-kadang ada faktor internal diri sendiri atau faktor eksternal, misalnya keluarganya sendiri, anak sakit, istri sakit, ya, nggak bisa hadir di pengajian misalnya. Itu termasuk juga salah satu penghalang namanya. Makanya Rasulullah dalam Al-Qur'an udah jelas itu. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ya, anakmu dan istrimu itu ya bisa jadi penghalang kita untuk masuk surga. Penghalang kita ikut kajian, penghalang kita nuntut ilmu, penghalang kita mau beramal. Ya. Kenapa? Karena kita itu terlalu ngikuti selera mereka. Ya. Kalau begitu kita lakukan, nggak akan pernah kita ini menjadi orang yang berhasil, ya, yang mendapatkan ya nilai yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan sedikit lagi tentang biografi Anas bin Malik. Tadi sudah disampaikan bahwa julukan Anas bin Malik ini, gelarnya ini adalah khadimu Rasulillah. Jadi setiap sahabat Nabi itu punya potensi, punya kelebihan yang berbeda-beda. Setiap sahabat Nabi memiliki kontribusi yang jelas terhadap ya Islam, terhadap agamanya. Ya, untuk si Anas bin Malik ini, ya, beliau disebut namanya khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu melayani Nabi dimanapun Nabi berada, kecuali pada saat Nabi buang hajat, ya, atau misalnya sedang di rumahnya, si Anas ini nggak ikut. Tapi kalau Nabi keluar rumah, Anas, di mana ada Nabi, di situ ada Anas. Itulah dia. Kenapa dia menjadi khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu lagi yang menarik dari biografi Anas ini. Salah satu kelebihan si Anas bin Malik ini adalah ibunya, ya. Ini memang peran seorang ibu.
Ya, memang penting dalam pendidikan itu peran seorang ibu harus ada, peran seorang ayah harus ada. Semua kita sebagai orang tua, ayah dan ibu itu harus punya peran. Ya, perannya sesuaikan dengan potensi masing-masing. Ya, setiap ayah dan ibu beda-beda potensinya, tapi jangan sampai tidak seimbang sehingga yang berperan hanya ayahnya saja atau ibunya saja. Ya, dalam hal ini kita bisa contohkan misalnya Anas bin Malik ini ibunya kelihatan perannya, bukan ayahnya tidak berperan, ya, tapi mungkin ayahnya tidak disebutkan di dalam sejarah. Ya, bagaimana ceritanya? Ringkasnya begini. Ya, pada saat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ya rumahnya si Anas ini, ya di situ ada ibunya, di situ ada ayahnya. Ya, lalu ya ibunya ini ya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon kiranya anakku ini didoakan, ya begitu kira-kira. Ya, setelah semuanya ini ya mengucapkan salam, ya, dan selanjutnya Rasulullah SAW ini langsung ya mendoakan Anas. Jadi mendoakan anak-anak itu hukumnya sunnah. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan ulama misalnya. Jadi jangan hanya kita mengatakan cukuplah doaku aja, cukuplah doa orang tuaku aja gitu. Ya, kalau ada ulama, ada anak kita di situ, anak kita itu ya tunjukkan anak kita, ini anak saya. Ya, doakan semoga dia menjadi anak yang soleh, semoga menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berguna untuk umatnya, untuk agamanya, untuk bangsanya, untuk negaranya. Ya, sampai seperti itu. Ya, makanya di antara doa Nabi adalah beliau pernah berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya, jadi ada doa yang pernah diucapkan Nabi di depan si Anas ini, ya Allah, ya berkahi hartanya dan anaknya. Berkahi hartanya dan anaknya. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, ya setelah Rasulullah wafat, karena Anas ini termasuk sahabat Nabi yang meninggalnya terakhir ya. Ada beberapa sahabat Nabi itu yang meninggal terakhir, ya diantaranya Anas bin Malik termasuk yang terakhir meninggal. Ya, puluhan ribu ya jumlah sahabat Nabi itu, ya puluhan ribu jumlahnya. Di antara sahabat Nabi yang meninggal terakhir ya, maksudnya ada lagi yang lainnya, tapi di antaranya adalah Anas bin Malik termasuk yang meninggal terakhir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dengan umur yang berkah. Diberkahi dengan apa? Diberkahi dengan harta dan diberkahi juga dengan anaknya. Berarti doa Nabi itu dikabulkan, ya beliau menjadi seorang yang memiliki harta yang cukup, tapi tentunya beliau pasti ya menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan memiliki anak juga, anaknya banyak dan berkah juga. Ya, seperti itu. Ya, sampai Anas pernah mengatakan ya bahwasanya dia mengatakan begini, Nabi Muhammad atau Rasulullah pernah mendoakanku 3 macam doa, maksudnya 3 macam tujuan doa pernah didoakan Nabi. Qad ra'aitu minha isnaini fid dunya wa ana arju as-salisata fil akhirah. Rasulullah pernah mendoakanku ya 3 macam doa, dan aku lihat doa ini sudah terkabul 2 di dunia, 2 macam di dunia. Apa itu dia? Yaitu anaknya dan hartanya diberkahi. Kemudian apalagi? Wa ana arju as-salisata fil akhirah. Maka doa yang ketiga itu adalah doa untuk akhiratnya. Semoga ya dia bilang begitu, semoga aku mendapatkan ya doa yang ketiga, yaitu ya tentunya doa yang ketiga ya di akhirat, yaitu apa? Ya ke surga, mendapatkan nikmat ya di surga dan seterusnya. Yaitu
ringkasan yang bisa ya saya sampaikan sekilas saja tentang Anas bin Malik yang menjadi sumber dari hadis yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan salasun muhlikatun, ada 3 hal yang dapat membinasakan, wasalasun munjiat, ada 3 hal juga yang akan dapat menyelamatkan diri kita ini. Yang 3 membinasakan, yang 3 lagi menyelamatkan. Insya Allah ya, 3 yang pertama hari ini kita tuntaskan. Untuk 3 yang kedua insya Allah akan kita selesaikan di kajian berikutnya, karena setiap masing-masing daripada sifat dan karakter ini membutuhkan penjelasan yang panjang, syarah yang panjang. Mungkin yang 3 pertama ini pun saya tidak tahu hari ini apakah bisa selesai, kita lihat dulu wallahu alam, supaya setiap kita memahamkan kata-kata dari hadis ini jangan sampai kita tidak bisa ya menghayatinya dengan baik dan sempurna, karena banyak hal yang harus kita pelajari di setiap kata-kata ini. Inilah disebut namanya jawami'ul kalim. Kehebatan ucapan Nabi berbeda dengan ucapan manusia yang lainnya. Kalau Nabi berkata itu ringkas, padat, tapi penuh dengan makna. Penuh dengan makna. Maka makna yang penuh inilah yang ingin kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan waktu 3 yang pertama bisa selesai di pagi hari ini. Baik. Yang pertama, salasun muhlikatun. 3 yang membinasakan. 3 yang merusak. 3 yang menjadikan orang ya akan tidak mendapatkan ridho Allah. Hidupnya penuh sengsara. Ada 3 hal. Dan 3 hal ini termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang paling dominan. Penyakit hati itu banyak. Uyubun nafsi. Ya, aib diri masing-masing seseorang itu banyak banget, macam-macam, setiap orang berbeda-beda ya, saking banyaknya susah kita untuk menyebutkannya. Tapi 3 hal ini pasti ada di diri seseorang, selalu ada, bukan pasti ya, selalu ada di diri seseorang. Saking apanya? Saking selalunya ada, makanya Nabi Muhammad membatasi 3 aja. Walaupun banyak penyakit hati, walaupun banyak uyubun nafsi, walaupun banyak aib-aib diri seseorang itu, tapi 3 hal ini yang paling sering terjadi di diri seseorang. Ya, makanya Nabi Muhammad membatasi 3, itu maksudnya supaya kita tahu ini yang paling dominan, ini yang harus dibersihkan, yang harus segera untuk dibersihkan dan juga dibuang ya semampu kita, supaya Allah menjadikan kita menjadi orang yang bersih, tazkiyah ya, seperti itu. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah syuhun muta'. Apa arti syuh? Ya, syuh itu artinya adalah menurut para ulama ya, itu adalah sifat bakhil, tapi bukan hanya berhubungan dengan harta saja. Memang betul bakhil itu lebih banyak contoh-contohnya dalam kehidupan itu harta ya, dikaitkan dengan harta. Tetapi bakhil itu juga untuk yang semua orang yang menahan dirinya untuk berbuat baik disebut namanya bakhil. Ya, bakhil ya, makanya syuh itu ya para ulama menyampaikan secara syariat ya, bukan hanya secara bahasa. Syariatnya itu sebenarnya syuh ini artinya adalah kebakhilan seseorang dalam melaksanakan semua bentuk kebaikan. Ya, kebakhilan seseorang menahan dirinya untuk melaksanakan, untuk
ya melakukan segala bentuk kebaikan, apakah itu berupa harta ataukah bukan harta, ya bukan harta aja, ya apakah hartanya itu di tangannya ataupun di tangan orang lain, apakah itu yang bukan harta tadi, misalnya kebaikan-kebaikan itu ditahannya di tangannya atau di tangan orang lain, maka dalam hal ini orang ini disebut syuh, ya itulah syuh. Jadi syuh itu lebih dahsyat, ya, dan ya lebih tinggi daripada bakhil. Ya kalau bakhil aja mungkin bisa lebih kepada harta, kikir. Nah, kalau ini enggak, ini betul-betul bakhilnya itu untuk semuanya. Bakhil harta, bakhil kebaikan, menahan diri tidak berbuat baik, itu disebut bakhil. Ya, di sini saya akan jelaskan kepada seluruh para peserta dan jamaah bahwasanya contoh-contoh bakhil itu udah tersebut banyak di dalam hadis Nabi, apalagi dalam Al-Quran juga ada. Kalau harta udah banyak itu contohnya. Bakhil yang disebutkan Nabi yang bukan harta ada. Contohnya apa? Ketika ada orang mendengarkan nama Nabi, dia tidak mengucapkan salawat, itu disebut bakhil. Nabi Muhammad pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Bakhil itu adalah pada saat seseorang itu mendengarkan namaku disebut Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah, tapi lisannya ini nggak pernah diucapkannya salawat, itu bakhil. Berarti orang ini tidak akan dapat syafaat, ya nggak akan dapat syafaat kalau kita ini nggak mau mengucapkan salawat pada saat Nabi itu diucapkan namanya. Jadi dimanapun kita berada, mau di majelis, mau di tempat resmi, mau di rumah, di pasar, di rumah sakit, ada orang mengucapkan nama Muhammad atau gelarnya Nabi Rasulullah, kita diam, kita tidak mengucapkan salawat Nabi, itu orang bakhil. Jadi kalau kita mendengarkan ada Nabi Muhammad diucapkan, ucapkan aja sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, jangan bosan-bosan. Mau 10 kali pun diucapkan orang, kita balas lagi, kita ucapkan lagi salawat Nabi. Mau didengar nggak didengar, insya Allah dua-duanya diterima. Ya, kalau didengar bagus supaya yang lain ingat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad misalnya kita bilang, wa ala ali Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, terserah. Itu hanya redaksi, itu boleh bermacam-macam caranya. Ya, karena itulah keindahan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu banyak cara-caranya untuk diucapkan. Baik, selanjutnya kita akan bahas sedikit lagi tanda-tanda orang yang bakhil itu atau orang yang syuh. Ya, tanda-tanda yang syuh itu apa? Ya, yang syuh itu tanda-tandanya ada beberapa tanda. Yang pertama adalah bakhil pada posisi dia sedang memimpin. Ya, bakhil atau syuh, ya syuh pada saat dia memimpin. Sebelum saya masuk ke poin ini, tadi ada yang belum dijelaskan, yaitu syuhun muta', karena satu kata, ya satu kata satu kalimat, yaitu syuhun muta'. Apa arti muta'? Muta' itu artinya adalah ditaati, ya ditaati. Maksud taati ini apa? Maksudnya begini, pada saat seseorang itu sudah sangat bakhilnya luar biasa, seperti yang tadi saya bilang, bakhilnya itu bukan hanya harta, tapi bakhilnya menahan dirinya untuk melaksanakan segala macam bentuk kebaikan, baik harta maupun tidak harta, baik yang berbentuk fisik, non fisik. Pada saat itu dia itu udah muta'. Apa arti muta'? Muta' itu adalah dia sudah mentaati nafsunya itu. Ya, taat artinya muta'. Ditaati maksudnya apa? Menahan dirinya untuk tidak mau lagi melakukan yang baik. Nah, itu artinya muta'. Ya, jadi yang menjadi
memerintahkan dirinya itu adalah dia taatnya kepada nafsunya, taatnya kepada kebakhilannya, ya, taat kepada kebakhilannya. Ya, itu maksudnya daripada kalimat ini, muta. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Adapun tanda-tanda seseorang itu syuh, yang pertama adalah kalau dia bakhil dalam masalah kepemimpinan. Maksudnya apa ini? Kok ada orang pemimpin itu disebut bakhil? Bukan bakhil harta ya, kalau bakhil harta beda lagi. Di sini maksudnya adalah dia tidak memanfaatkan, ya, jabatan pimpinan itu untuk hal-hal yang baik. Itu maksudnya. Jadi disebut juga syuh, yaitu misalnya dengan dia memimpin itu dia tidak bisa, ya, menolong umat. Nah, itu misalnya. Dia tidak bisa untuk menjadi pemimpin yang menjadi pemimpin yang melayani. Nah, misalnya melayani, ya, baik itu melayani masyarakatnya, melayani rakyatnya, apalagi melayani agama. Contohnya agama itu nggak dilayani apa? Agama itu ditahan-tahan, dihalangi. Ya, contohnya misalnya seperti kalau ada pemimpin, ya, menahan di dalam satu komunitas itu tidak boleh membangun masjid. Nah, misalnya ditahan, padahal masjidnya, padahal di daerah itu sudah syaratnya cukup membangun masjid, ya, karena masjidnya jauh-jauh, ya, sehingga seseorang itu kalau sholat Jumat misalnya dia harus naik motor sekitar 1 jam, naik motornya untuk sholat Jumatnya 1 jam, saking jauhnya. Jadi dalam hal seperti ini, jika sudah ada peluang untuk bangun masjid, maka seorang pemimpin, ya, harus, ya, merestuinya, ya, supaya untuk memudahkan melayani masyarakat tersebut beribadah. Ini contohnya. Jadi ada contoh seseorang itu dianggap bakhil dalam kepemimpinannya. Yang kedua, bakhil orang itu pada saat dia memiliki bukan jabatan, ya, tetapi kehormatan. Kenapa dia kehormatan? Oh, karena dia adalah anak keturunan raja. Dia adalah anak keturunan bangsawan, darahnya biru katanya. Ya. Terus apalagi? Mungkin dia anak seorang tokoh dulunya, tapi nggak dimanfaatkannya ini. Dia diam saja. Bahkan dia itu tidak mau membela kebenaran. Dia tidak mau misalnya untuk mengadvokasi karena dia sudah terlanjur, ya, misalnya memakan, ya, harta-harta dari yang tidak jelas, atau misalnya dia sudah terlanjur membuat MOU dengan yang lainnya. Padahal ini kebenaran nggak boleh, ya, kita tahan. Kalau yang benar itu harus dilayani dan dibela, bahkan ditolong supaya, ya, menambah keberkahan. Yang ketiga contohnya adalah seseorang itu bakhil dalam ilmu. Ini juga jelas, ya, bahwasanya siapa yang menyembunyikan ilmunya, ya, maka Allah akan menyembunyikan juga kebaikannya sehingga dia terhalangi di akhirat kelak. Maka ilmu itu enggak boleh disembunyikan. Ya, ilmu itu seharusnya diajarkan. Jangan ada di antara orang-orang yang berilmu itu kalau ditanya oleh muridnya dia bilang ya, dia bilang la. Cuma itu aja jawabannya. Itulah contoh-contoh orang yang bakhil. Kalau kita berilmu, ya, sebagai seorang ulama, sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, jangan bakhil. Ditanya oleh muridnya terhadap sesuatu, ya, jawabannya cuman kalimatnya 3 aja, 3 huruf. Naam jawabannya, iya. Terus jawabannya 2 huruf, la, tidak. Jelaskan supaya ilmu itu berkah. Ya, semakin diajarkan semakin berkah, bahkan Allah tambahkan. Ya. Jadi salah satu daripada keberkahan ilmu itu
kalau diajarkan bertambah dia. Itu sudah menjadi sunnatullah, ya, menjadi sunnatullah. Seseorang itu dianggap bertambah ilmunya pada saat ya dia tidak bakhil dengan ilmunya, ya, ditanya dijawabnya dengan jawaban yang sempurna, jawaban yang sangat memuaskan. Kalau bahasa Arabnya namanya itu jawabun kafi, syafi lagi. Nah, itu kalau orang Arab bilang jawabnya itu jawaban yang kafi syafi, ya, sehingga memuaskan seseorang untuk ya mendapatkan ilmu tersebut. Contoh ataupun tanda-tanda syuh yang lain adalah seperti misalnya seseorang itu bakhil dalam sisi akhlak, ya, bakhil dalam sisi akhlak maksudnya apa? Menahan dirinya, misalnya tidak mau memaafkan, itu juga bakhil. Sudah tahu dia itu orang ini minta maaf, ya, udah menjulurkan tangannya, ya, minta maaf, malah dia itu diam, malah dia itu memalingkan diri. Ah, itu orang bakhil. Ada orang minta maaf, ya, dengan ketulusan jiwanya, bahkan dia datang ke rumah kita, misalnya datang ke rumah seseorang ini, selanjutnya dia nggak memaafkan, itu disebut bakhil. Jadi bakhil dalam perbuatan yang baik, yaitu juga termasuk tanda-tanda syuh, ya, dalam hadis ini. Terus apalagi bakhil misalnya dalam ya harta. Ah, ini udah jelas, tadi udah disebutkan. Ini udah sangat sesuai dengan bahasa sehari-hari kita. Bakhil harta itu udah jelas, yaitu menahan dirinya, tidak mau untuk mengeluarkan hartanya itu di jalan-jalan yang baik, ya, jalan-jalan yang baik untuk sosial, ya, untuk agama dan seterusnya, sehingga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, ya. Terus apalagi ada lagi yang terakhir, yang kelima, yaitu tanda-tanda syuh ini adalah bakhil dalam berkorban untuk dirinya sendiri. Kalau tadi kan contoh-contohnya pemimpin jabatan, terus apalagi kemuliaan karena keturunan, ya, atau karena apa namanya, ya, karena nasabnya bagus kan, bakhil ilmu, bakhil karena akhlak. Nah, ini ada lagi orang bakhil harta, ada lagi yang terakhir bakhilnya itu nggak mau berkorban, ya, pada saat misalnya seseorang itu dia melihat ada tetangga, ada masyarakat, ada komunitas, ada teman sejawat dan seterusnya itu butuh pengorbanan kita, dia malah menjauhkan diri, ya, butuh untuk misalnya melaksanakan tugas itu di luar jam kerja, contohnya, ya, itu juga bisa, ya, itu juga salah satu tanda-tanda bakhil itu namanya, ya, nggak mau ikut, ya, maunya hanya pas-pasan saja, ya, maunya itu menjadi ahlul fardhi aja, nggak mau melaksanakan tugas lebih dari itu disebut namanya bakhil dalam berkorban untuk dirinya, ya. Maka 5 tanda ini semoga tidak ada di diri kita. Jika ada, ya, kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu menjaganya dan kita buang dari diri kita semampu kita, ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yuqa, siapa yang membersihkan syuhha, syuh, ya, siapa yang membersihkan kebakhilan dirinya, ya, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang, ya, menjadi orang yang muflih, yaitu orang-orang yang menang, ya, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat, ya, orang-orang yang sukses, ya, baik di dunia ini maupun di akhiratnya. Masih kita bicara masalah syuh. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ingin mendalami hadis ini tidak buru-buru, ya, biarkanlah alami saja, ya. Saya berhenti sesuai dengan waktunya dan jadwalnya, tapi masalah menjelaskan saya nggak berhenti. Paham maksudnya?
Kalau masalah jadwal waktunya dibatasi, ya jam berapapun saya ikuti. Tapi kalau masalah menjelaskan satu kata-kata, saya nggak berhenti. Selama masih ada yang bisa disampaikan, disampaikan. Berarti kita nggak boleh buru-buru dalam memahami ya hadis-hadis Nabi ini. Ya, kita tadi udah baca hadisnya ini ya sampai ada lebih kurang 2 atau 3 baris, tapi nggak bisa juga selesai hari ini. Ya, jadi 2 kali pertemuan belum juga selesai, nggak apa-apa, karena ilmu itu nggak seperti itu. Ya, para sahabat Nabi juga tidak mau meninggalkan, tidak mau menambah satu ayat sebelum ayat itu mereka amalkan. Ya, sahabat Nabi ketika menerima satu ayat dari Rasulullah SAW, ya, setelah itu mereka belum bisa mengamalkannya hari itu juga. Besok diamalkannya. Setelah itu baru mereka nambah. Nah, begitu. Ya, bukan zaman sekarang ini ya, kita diuji oleh Allah, fitnah namanya, fitnah akhir zaman, ya, menghafal banyak, menghafal banyak, ya, tapi prakteknya yang kita ya sudah ya diuji oleh Allah karena memang kondisinya ya kita berada di akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa ya memaksimalkan itu semuanya sehingga tidak terlalu ya menjadi orang-orang yang ya menyampingkan ya esensi daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sehingga kita mendapatkan keberkahannya. Baik, saya lanjutkan lagi, masih kita bicara masalah syuh, ya. Sabar ya kepada para peserta dan jamaah, ya, biarkan dulu alami, kita dalami lautan daripada kata-kata hadis-hadis Nabi ini, karena setiap kata-kata Nabi itu penuh dengan makna dan mutiara. Ya, tidak ada yang menandingi Nabi dalam berkata-kata, ya, karena Nabi itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kata pun kita amalkan dari hadis Nabi ini jauh lebih baik daripada kita tidak mengamalkannya sama sekali. Banyak kita ambil tapi nggak diamalkan, jauh lebih baik. Ya, lebih baik sedikit kita amalkan daripada banyak. Baik, selanjutnya adalah sebab orang itu syuh. Saya nggak terjemahkan lagi syuh ya. Di awal sudah saya sampaikan, syuh itu adalah bakhil terhadap untuk menahan diri terhadap semua sesuatu yang baik-baik. Mau harta, mau tidak harta, itu syuh namanya. Ya, bakhil, kikir, menahan diri untuk melaksanakan semua yang baik. Ya, apakah dia harta, apakah dia tidak harta, itu disebut orang itu bakhil. Ya, sepakat ya. Jadi bakhil itu ya, syuh ini bukan bakhil harta aja. Walaupun dominannya kadang-kadang kita selalu memahami kata-kata bakhil harta. Tapi semua yang menahan diri berbuat baik itu disebut syuh. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Sebab syuh. Kenapa orang syuh? Ya, kenapa orang itu nggak mau menahan dirinya berbuat baik? Baik hartanya, baik dirinya, baik ilmunya, ditahan-tahannya, nggak diberikannya. Kenapa dia menahan dirinya? Kenapa menahan dirinya? Tidak mengeluarkan hartanya, ya, sehingga hartanya itu cukup untuk zakat aja, sedekahnya nggak ada, infaknya nggak ada. Ya, seperti itu. Kalau untuk harta ya, pertama orang itu terjerumus kepada sifat syuh, ya, adalah karena lingkungan. Karena faktor lingkungan. Dalam bahasa Arabnya namanya al-wasatul ladzi ya'ishu fihil muslim. Al-wasat itu artinya lingkungan. Wasat, tengah-tengah, lingkungan maksudnya. Ya, lingkungan yang mana dia hidup. Mohon maaf, jangan bilang qadarullah, takdir, aku ini lahir di kampung orang yang bakhil. Mohon maaf. Ya, jangan bilang gitu ya. Mohon maaf, itu takdir. Ya, nanti kalau saya bicara lagi, mohon maaf, kita misalnya lahir di tempat orang yang komunitas pelit-pelit. Saya lahirnya atau saya tinggal besarnya saya di tempat lingkungan jiran tetangga yang sangat pelit-pelit, yang bakhil-bakhil.
yang kikir-kikir. Nah, seperti itu. Kalau udah seperti itu gimana? Apakah kita pasrah? Kalau seperti itu kondisi seseorang lahirnya dan dia itu besar di tempat itu, kita pasrah? Oh enggak boleh pasrah. Enggak boleh pasrah. Ya, enggak boleh kita itu ikut-ikut budaya yang jelek itu. Kalau di kampung itu memang bakhil-bakhil semua, enggak mau mengeluarkan hartanya, ya, tanahnya banyak, kebunnya banyak, ya, tanahnya banyak, kebunnya banyak, rumahnya jelek memang. Mohon maaf ya, rumah jelek, rumahnya tidak kelihatan, ya, kekarnya, bagusnya rumahnya. Tanah banyak, kebun banyak, ternak banyak, emas disimpan. Tapi bakhil-bakhil. Kampung itu bakhil-bakhil. Kalau kita misalnya melihat kondisi seperti itu, apakah kita berhenti? Ya enggak berhenti. Cuma karena kita tadi berbicara tentang faktor orang itu syuh, ya itu karena memang lingkungan, memang di antara salah satu sebabnya ya, lingkungan. Maka bagi kita, ini saya ingin jelaskan untuk jangka panjang. Kalau udah lahir, jangan lagi jangan lagi dipermasalahkan. Jangan kita ini dipermasalahkan jangan salahkan ayah dan ibu. Kenapa ayah ibuku pindah di sini, pindah di kampung ini, jadi aku jadi orang bakhil. Nah itu salah seperti itu. Seharusnya dia merubah dirinya dengan tadi ya, kita pelajari, obati diri, tazkiyah diri kita itu biar menjadi orang yang tidak bakhil. Tapi bakhil di sini jangan dipahami, sekali lagi saya ulangi, jangan bakhil ini hanya bakhil harta ya, untuk kebaikan apapun ya. Jadi jangan menahan diri untuk kebaikan, pikiran, sumbangan harta, sumbangan pikiran, sumbangan jiwa, sumbangan tenaga, sumbangan apa lagi? Sumbangan perhatian, sumbangan penghargaan, sumbangan apa lagi? Doa itu juga sumbangan. Nggak bisa memberikan, doakan dia. Nggak bisa misalnya memberikan, ya jangan negatif terus. Nggak bisa memberikan, ya nggak bisa memberikan apapun kepadanya, ya nasihati, support. Nah itu semuanya termasuk syuh, termasuk lawan daripada syuh, ya, yaitu orang yang baik yang tidak syuh, seperti itu. Baik, jadi saya sudah sampaikan di awal tadi, jangan pikirkan lagi kalau kita sudah tinggal di situ pikiran mau pindah. Itu adalah orang yang tidak menjadi orang punya kelebihan kalau seandainya orang itu pindahnya karena itu. Karena hukum hijrah, hukum pindah itu bukan karena itu yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya pindah. Hijrah itu ada sebabnya, ya, bukan karena itu. Kalau kita pindah karena masyarakatnya bakhil-bakhil, ya berarti kita itu salah dalam ya memposisikan diri kita. Seharusnya kita bisa menasihati. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saya selesaikan satu suhaja ya. Maka dalam hal ini seseorang kalau udah tahu gini, nanti dia harus punya cita-cita, punya rencana. Nah, karena kita ini kan dalam hidup ini harus punya rencana. Jadi kalau kita mau punya rencana, rencanakan dalam hidup ini, kalau kita mau membangun keluarga untuk kedepannya, apakah kita belum nikah sekarang ini atau sudah nikah, sudah punya anak atau belum punya anak, kalau kita mau membangun keluarga, nanti pikirkan kedepannya, kita itu mencari suasana yang baru lagi, itu maksud saya. Jadi kalau sekarang ini, udahlah. Nah, makanya Islam itu memerintahkan kita itu untuk al-jaru qoblad dar namanya, karena dalam hadis ya, al-jaru qoblad dar. Al-jar kalau mau pindah atau kalau mau membangun kampung baru, kalau kita mau mencari rumah ya, jangan hanya lihat dari sisi rumahnya mewah bagus, tapi lihat juga tetangganya. Al-jaru qoblad dar. Sebelum pindah
tengok dulu tetangganya kiri kanan, 40 rumah tengok sebelum bangun rumah. Sebelum bangun rumah, al-jaru qabla dar, itu termasuk wasiat ataupun petunjuk Nabi dalam membangun rumah, dalam memilih rumah kita. Ya, maka ini penting ya untuk ke depan ya, jangka panjangnya pentingnya kebersihan ya, kebersihan lingkungan yang akan datang ya, yang akan dibangun. Apakah disebut namanya Islamic Village ya, kampung perumahan Islam, kampung perumahan orang-orang yang ya melaksanakan ajaran Allah misalnya, seperti itu. Kemudian apalagi sebab orang itu syuh, yang nomor 2. Kalau yang pertama tadi lingkungan, yang kedua adalah karena cinta dunia. Ya, karena cinta dunia maka orang ini ya sulit untuk merubah dirinya menjadi orang-orang yang tidak syuh lagi. Ya, hal ini sudah dijelaskan oleh Allah ya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Ya, bahwa kalian, kata Allah, sudah sangat cinta dengan dunia ini dan kalian meninggalkan akhirat. Maksudnya apa? Bukan kita itu misalnya meninggalkan dunia itu semata-mata ya, habis semua nggak dilaksanakan, tetapi berat dunianya itu. Jadi keseimbangan dunianya itu lebih berat daripada akhiratnya. Ya, kalau ditimbang ininya, ditimbang dorongan dirinya dan nafsunya itu lebih tinggi dunianya gitu. Itu maksudnya cinta dunia. Yang ketiga adalah seseorang itu ya melalaikan dirinya, sebabnya ya, sebab syuh itu melalaikan dirinya, dia tidak mampu lagi ya untuk bisa bermujahadah ya. Ini disebutkan oleh Allah juga dalam Al-Qur'an, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya orang ini ya, seseorang itu, kata Allah, lihubbil khairi. Khairi ini ya ditafsirkan para salafus salih ya, para sahabat Nabi dan para ulama adalah dunia dan harta ya. Orang ini udah sangat berlebih-lebihan mencintainya ya, sehingga dia susah untuk ya meninggalkan ya sifat syuh ini. Yang keempat, yang ketiga ya, yang keempat sebab-sebab orang itu menjadi pribadi yang syuh, yang muta adalah tidak yakin apa yang telah Allah ya janjikan ya, karena Allah sudah menjanjikan kalau kita berinfak misalnya kan Allah akan ganti, itu udah jelas ya. Allah sudah janjikan siapa yang akan berinfak, bersedekah, itu pasti Allah akan gantikan, baik diganti di dunia maupun di akhirat. Dia nggak yakin dengan ayat-ayat itu ya, makanya dalam Al-Quran ada lagi ayatnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Itulah dia contohnya, orang yang bakhil, yang sudah benar-benar ya menumpukkan hartanya, dia sudah mendustakan ya, wa kadzdzaba bil husna ya, dia sudah mendustakan akhirat itu. Yang terakhir, yang kelima, sebab orang itu menjadi syuh karena ada dengki dalam dirinya. Ini yang terakhir ya, kedengkian dalam dirinya ya, ini yang menyebabkan orang itu jatuh terjerumus ke dalam ya pribadi orang yang tamak, seseorang yang kikir ya, orang yang syuh ya, baik dalam hartanya maupun ya di dalam menahan dirinya untuk ya berbuat baik. Ya, seperti ini yang bisa saya sampaikan ya di dalam kajian ini. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan kembali yang berhubungan dengan 3 hal yang merusak ini yang belum dijelaskan ya. Mohon maaf ya, belum bisa untuk dijelaskan hari ini. Tapi kalau saya mau ingin terjemahkan ya nggak apa-apa lah ya, untuk keberkahannya, yaitu wahawan muttaba, yaitu nafsu ya yang selalu diikuti. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi, ujub
ya selalu memuji dirinya, memuji diri sendiri, ya, memuji dirinya sendiri. Ujub namanya, nanti akan dijelaskan insyaallah ya pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.